Puji Tuhan, haleluya. Kita kembali lagi berjumpa di dalam program Berkat Pagi. Puji Tuhan, saya percaya setiap firman yang kita dengar adalah firman yang memberkati kita. Maka dengan itu mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat yang indah ini. Yang saya ambil di dalam kitab Ester pasal 4 ayat 12 sampai yang ke-14. Mari simak baik-baik, begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Ester pasal 4 ayat yang ke-12 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kitab Ester ini. Salah satu tokoh wanita yang luar biasa, yang hebat, yang Tuhan pakai. Dan kita tahu bahwa Ester adalah orang yang luar biasa. Di usianya yang muda, Ester sudah diangkat menjadi ratu di kerajaan Persia Ahasiweros. Tentu saja selain karena parasnya juga yang cantik. Wah, ini Ester ini cantik juga, Alkitab bilang. Dia juga adalah tipe gadis yang sangat lemah lembut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ester ini adalah, kita tahu bahwa dia adalah salah seorang Yahudi. Ya, dia adalah gadis Yahudi yang dibesarkan oleh sepupu Mordekai. Dia dikenal sebagai seorang wanita yang luar biasa, sehingga dia diangkat menjadi ratu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan bagi kita. Kita belajar dari tokoh ini, dari tokoh Ester ini adalah dia adalah seorang wanita. Tapi yang saya mau bagikan bagi kita bahwa lewat sosok Ester ini kita belajar, baik kita sebagai pria maupun wanita, kita belajar dari kehidupan Ester. Kita belajar dari seorang ratu yang luar biasa yang Tuhan pakai ini. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan, yaitu dalam dia menjadi ratu, dalam dia duduk di dalam kerajaan, ada hal-hal yang Tuhan nyatakan dengan luar biasa dalam kehidupannya. Yaitu adalah Ester ini adalah orang yang mencari nasihat. Orang yang mencari nasihat. Mencari nasihat yang bijak. Dalam dia menjadi ratu, dia mencari nasihat yang bijak. Dalam tujuan untuk menyelamatkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia dibesarkan oleh Mordekai. Dia adalah pelayan di dalam istana raja. Kalau kita lihat dari sini bahwa Ester belajar dari Mordekai untuk mendapatkan nasihat yang baik, untuk memenuhi rencana kehidupan atau memenuhi rancangan Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ester 2 pasal ayat yang ke-19, Ester 2 ayat yang 19, begini bunyi firman Tuhan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester memberitahukan asal-usul dan kebangsaan seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai.
Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhan. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakitlah hatilah Bigtan dan Teras, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiar untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi perkataan itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara ini diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa Ester ini adalah orang yang bijak, nasihat, dan dia dipakai oleh Tuhan. Maka dengan itu juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang bijak. Mari kita bijak dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keputusan-keputusan, dalam setiap hal apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Mari kita hidup bijaksana. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ester melakukan hal yang benar tanpa rasa takut. Dia melakukan hal-hal yang benar. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai perempuan, dalam dia sebagai ratu di dalam kerajaan, mungkin apa sih sebagai perempuan itu pasti memiliki yang namanya rasa takut. Keputusan-keputusan yang dia ambil mungkin dia ketakutan. Hal-hal yang dia buat mungkin dia ketakutan. Padahal yang benar, tetapi ia melakukan hal yang benar tanpa rasa takut. Dia nggak mau tahu, dia nggak mau peduli. Tapi yang dia lakukan adalah hal-hal yang benar. Kalau kita lihat bahwa Ester ini berada di posisi untuk melawan Haman, tapi saat ia sedang berada di posisi yang sangat tepat untuk menghancurkan pria itu, meskipun risikonya dia juga bisa terbunuh ketika melakukan tindakan itu. Pada saat itu Ester melawan Haman. Tapi kita lihat bahwa dia nggak takut mengambil risiko. Dengan tujuan dia melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar. Yang ketiga yang kita pelajari dari tokoh Ester ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia adalah wanita yang bertindak untuk tujuan. Dia adalah orang yang bertindak dalam tujuan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kehidupan Ester ini, sejarah Ester kalau kita baca, kalau kita habisi baca dari kitab-kitab Ester ini dari pasal 1 sampai pasal 10, itu cerita Ester ini luar biasa. Bagaimana dia bertindak dalam tujuan yang benar, dalam tujuan yang baik. Ya, kita lihat Tuhan menyertai dia, Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Maka semua musuh-musuh Ester yang dia lawan berhadapan dengan dia, maupun juga musuh-musuh Tuhan, dia basmi dengan luar biasa. Agar dengan tujuannya Bapak Ibu, supaya umat Tuhan diselamatkan. Supaya umat Tuhan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal ini yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa Ester ini mencari nasihat yang bijak. Kedua, melakukan hal yang benar dengan tidak rasa takut, ya, dan bertindak untuk tujuan kebaikan. Biarlah hal ini menjadi bagian kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita menjadi Ester-Ester di hari-hari ini, Ester-Ester yang luar biasa di dalam Tuhan. Baik kita pria dan wanita, mari kita menjadi orang-orang yang hebat yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Itu saja yang menjadi perenungan kita pada saat yang indah ini. Immanuel, Allah beserta kita, Yesus. Kami perlukan